Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Muhammad Mikdad dengan NIM 2002015 dan teman saya Husnia Faiza Fikriyah dengan NIM 20020150006. Saya Fildaristin Anggraini dengan NIM 2002015078. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kutipan. Yang pertama akan dibawakan oleh Husnia Faiza, dan kedua Fildaristin Anggraini, yang terakhir saya. Pengertian kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seorang pengarang yang terkenal baik yang terdapat dalam buku ataupun majalah. Adapun jenis-jenis kutipan seperti berikut. Pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil inti sarinya saja. Kutipan langsung dan tidak langsung memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan cara mengutipnya. Kutipan langsung secara utuh mengutip teks yang akan dijadikan rujukan. Sedangkan kutipan tidak langsung hanya mengambil pokok pikiran atau intisarinya saja. Adapun teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Berikut teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung, secara mekanisme, kutipan langsung memiliki dua pola penulisan yang masing-masing pola ditentukan oleh banyaknya teks yang dikutip. Untuk teks yang tidak lebih dari 4 baris, maka dapat melakukan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, kutipan terintegrasi dengan teks. Kedua, kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Ketiga, jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Hal yang sama terjadi jika teks utama 1 spasi, maka ditulis 1 spasi. Yang keempat, mencantumkan sumber referensi. Berikutnya, untuk kutipan yang lebih dari 4 baris, memiliki cara penulisan sebagai berikut. Pertama, kutipan dipisahkan dari teks utama. Kedua, kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. Ketiga, kutipan ditulis 1 spasi, walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengutip pengutipan langsung adalah bahwa ketika mengutip langsung, apapun yang terdapat dalam teks harus ditulis apa adanya, meskipun dalam teks sumber terdapat kesalahan. Berikut contoh kutipan langsung. Contoh kutipan langsung seperti berikut. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Graf 1983. Contoh kutipan langsung ini tidak boleh dirubah seperti aslinya. Yang kedua, ada kutipan tak langsung. Karakteristik kutipan tak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini dapat dilihat dari teknik penulisannya. Yang pertama,
terintegrasi dengan teks utama. Yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Yang ketiga, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi, maka 1 spasi. Begitupun 1,5 atau 2 spasi. Yang terakhir, mencantumkan sumber kutipan. Contoh kutipan tidak langsung, seperti yang dijabarkan oleh Giraf Keraf 1983, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis, bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Baik kutipan langsung maupun tidak langsung, keduanya harus disertai dengan sumber rujukan. Dalam menyampaikan sumber rujukannya, paling tidak ada 2 variasi, yaitu catatan tubuh karangan atau body note dan catatan kaki atau footnote. Penyampaian sumber kutipan penting, paling tidak untuk membedakan antara gagasan penulis dengan gagasan orang lain pada sebuah tulisan. Sedangkan khusus untuk catatan kaki, dapat dijadikan sebagai keterangan tambahan maupun untuk merujuk bagian lain dari teks. Yang pertama, catatan dalam tubuh karangan atau body note terdiri dari unsur nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Penggunaan body note dalam menyampaikan sumber rujukan digunakan pada artikel atau karangan yang dimuat di koran ataupun majalah yang tidak memungkinkan penulisan sumber rujukan dengan pola catatan kaki. Dalam body note terdiri dari 3 unsur. Unsur tersebut yakni nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Untuk nama pengarang, cukup ditulis nama akhirnya saja dan ditulis tanpa gelar. Untuk tahun terbit, yang ditulis adalah tahun terbit yang ada pada katalog buku yang lazim pada awal sebuah buku. Adapun halaman yang ditulis adalah halaman teks yang kita jadikan rujukan, bukan halaman karangan kita sendiri. Yang kedua, catatan kaki atau footnote terdiri dari unsur yang pertama, nomor petunjuk. Nomor petunjuk letaknya di awal dengan bentuk angka Arab yang menggantung di atas dan berurutan secara berkesinambungan. Yang kedua, nama pengarang. Nama pengarang ditulis seperti biasa, tidak dibalik dan dengan gelar yang tidak dicantumkan. Yang ketiga, judul pengarang. Judul jika bersumber dari buku, maka judul tersebut dicetak miring. Dan jika bersumber dari majalah, koran, atau internet, maka diapit dengan tanda kutip. Dan yang keempat, kepustakaan, data kepustakaan. Data kepustakaan meliputi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Ketiga hal itu berada di dalam tanda kurung dengan nama kota di awal yang diikuti oleh titik 2 untuk kemudian ditulis nama penerbitnya. Setelah nama penerbit, barulah tahun terbit dengan nama penerbit yang dipisah dengan koma. Dan yang terakhir ada halaman. Halaman ditulis di akhir catatan kaki. Selanjutnya ada ciri-ciri kutipan. Ciri-ciri kutipan ada 2 macam, seperti yang sudah disampaikan di awal tentang kutipan langsung dan tidak langsung. Ciri-ciri kutipan langsung ada 4 poin. Yang pertama, tidak mengalami suatu perubahan kalimat sama sekali terhadap teks yang akan dikutip. Kedua, jika suatu bagian kata dari kutipan ada yang ingin dihilangkan, maka menggunakan titik 3 berspasi, seperti contoh di samping. Jika ada kesalahan dalam bentuk teks aslinya, maka menggunakan simbol seperti di samping, huruf SIC dan tanda seru. Hal itu mempunyai makna yang tidak jelas. Keempat, mempergunakan syarat sistem apa, MLA, ataupun lainnya untuk menambahkan sumber kutipan. Kutipan tidak langsung ada 4 poin juga ciri-cirinya. Yang pertama, mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip.
Yang kedua, ide pikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Dan terakhir, tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Itulah ciri-ciri dari kutipan langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, ada kiat-kiat mengutip. Kiat-kiat mengutip membuat karangan bukan hanya menyampaikan beberapa pendapat ahli untuk kemudian digabungkan antara satu pendapat dengan pendapat lain. Jadi berikut ada kiat-kiat mengutip 4 poin. Ada menerangkan kutipan. Menerangkan kutipan yaitu penulis dituntut untuk membahas kembali kutipan yang telah ia kutip dengan pandangannya atau dengan mengkaitkan antara kutipan dengan pembahasan yang dibahasnya. Yang kedua, memperkuat gagasan dengan kutipan, yaitu kutipan diletakkan setelah pendapat penulis, sehingga kutipan tersebut seakan-akan menjadi dalil pembenaran atas pendapat penulis. Yang ketiga, ada menyimpulkan beberapa kutipan. Dalam menyimpulkan beberapa kutipan, syarat utamanya adalah kutipan-kutipan tersebut harus satu konsep atau sederajat sehingga memungkinkan untuk melakukan penyimpulan. Dan keempat, ada membandingkan beberapa kutipan. Jadi, penulis dituntut untuk mendefinisikan perbedaan yang ada antara satu kutipan dengan kutipan lainnya. Yang dibandingkan adalah persamaan dan perbedaannya. Nah, jadi pada kesimpulannya, kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seorang pengarang yang terkenal, baik yang terdapat dalam buku ataupun majalah. Cara mengutip terbagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pencantuman sumber rujukan dapat ditulis dengan menggunakan catatan body note dan catatan footnote. Unsur-unsur di dalam body note ada nama pengarang, tahun, dan halaman. Sedangkan di footnote ada nomor penunjuk, nama pengarang, judul, dan kepustakaan serta halaman. Teknik mengutip dapat dilakukan dengan 4 cara, yakni menerangkan kutipan, memperkuat gagasan dengan kutipan, menyimpulkan beberapa kutipan, dan yang terakhir, membandingkan beberapa kutipan. Jadi, itulah hasil diskusi dari kami, kelompok 8. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Tuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.